Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Adapod. Kali ini kita mempunyai segmen baru nih dengan tema Wise Up. Oke, jadi Ziz jelasin dulu dong ke teman-teman apa sih Wise Up itu? Ya, WhatsApp itu WhatsApp itu adalah segmen di mana kita belajar bersama-sama bagaimana meningkatkan ilmu, pengetahuan atau segala yang ya pokoknya dengan yang berkaitan dengan ilmu atau mungkin berpikir kritis melalui dengan ya kita datangkan dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang berpengalaman di bidang tersebut. Contohnya kita pada kali ini yaitu Miss. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat ya, guru yang sangat hebat yaitu Miss Mira. Halo Miss Mira, bagaimana kabarnya Miss? Hai Adel, hai Aziz, terima kasih. Bahagia sekali diundang nih ke sini. Terima kasih ya atas undangannya. Terima kasih kembali sudah menyediakan waktunya untuk datang ke sini, Miss. Karena kita bahasnya itu tentang pendidikan itu ya akan kita ternyata yang ngobrol bersama Miss nanti kan tentunya tentang pendidikan juga. Nah, Miss kan dari sekarang kan ngajar di SMA gitu kan, SMA 3 Pangandaran. Berarti siswa-siswa yang remaja yang baru masuk atau baru masuk ya baru puber lah misalnya bilang gitu ya misalnya. Iya betul. Kalau udah jujur nih, menurut Miss, tujuan ngajarin anak-anak SMA itu gimana? Oke. Sebenarnya bahasa Inggris di SMA itu penting sekali. Ya. Jadi kalau ditanya tentang tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SMA itu yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka setelah 3 tahun belajar di SMA itu mereka akan memasuki dunia yang lebih luas lagi, yaitu bangku perkuliahan. Jadi kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di sana. Selain untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, ini juga bisa bermanfaat sekali ketika mereka berpikir tentang peluang-peluang pendidikan, pekerjaan, dan juga tentang kehidupan sosial. Jadi tujuan belajar bahasa Inggris di SMA itu sangat besar sekali. Itu menurut Miss. Baik, Miss. Nah, jadi kan Miss sudah punya tujuan tersendiri ya untuk mengajar siswa SMA, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Miss sudah sejauh manakah siswa-siswa tersebut mencapai tujuan itu? Oke. Kalau ditanya pencapaian secara umum, kita bisa lihat pasti ada 50-50 lah, 50-50 lah. Karena di sebahagian siswa tujuan itu sudah tercapai. Di sebahagian lain yang mungkin mengalami kekurangan-kekurangan, itu yang belum tercapai. Jadi ada sebagian yang memang sudah mencapai tujuan, namun ada sebagian yang belum. Yes, pasti segala sesuatu itu pasti tidak ada yang perfect ya. Oke. Menurut Miss nih penting nggak sih untuk kita itu menentukan tujuan pembelajaran dari awal pembelajaran itu sendiri sebelum malah? Oke, kalau tujuan pembelajaran itu sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kita menyampaikan tujuan dan siswa memperhatikan kita dengan sesama, itu akan menjadi catatan penting bagi mereka, Adel dan Aziz. Kenapa? Jadi selama proses pembelajaran, ketika mereka merasa lengah atau kurang fokus, atau mungkin terganggu konsentrasinya, ketika mereka lihat kembali, mereka ingat kembali tujuan pembelajaran itu apa, mereka akan kembali lagi lurus jalannya. Jadi ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran semaksimal mungkin, itu akan membuat mereka tahu. Setelah mereka belajar, mereka bisa dapat apa aja. Jadi mereka tidak lari-lari fokusnya. Ya. Jadi kan kalau Bis bilang tadi, selain tujuan pembelajaran itu kan buat mereka ya hook up lah. Betul, betul sekali. Bicara tentang hook up, menghooking siswa agar fokus kepada pembelajarannya, ada lagi nggak cara lain selain tujuan pembelajaran itu sendiri yang kita jadikan sebagai penggait siswa dalam belajar? Ada hal lain nggak atau kegiatan lain gitu yang bisa lakukan? Yang pasti ketika awal, guys, segala sesuatunya itu berawal dari pandangan pertama. Nah, jadi ketika kita masuk kelas, kita harus berusaha sebagai guru itu menampilkan dan memiliki energi yang positif. Jadi apapun masalah kita, karena kami yakin kita sebagai manusia biasa pasti banyak masalah. But ketika kita masuk kelas, siapkan diri kita semaksimal mungkin supaya mereka nggak tahu kita punya masalah apa.
Ya, jadi sapalah mereka dengan gembira, senyuman hangat. Jadi mereka yang tadinya mungkin dari rumahnya belum sarapan atau kurang tidur lah namanya, mereka akan berusaha melihat gurunya semangat. Wah, saya juga harus semangat nih. Nah, Jadi kadang lanjut kan sih Miss, kalau misalnya anak-anak lagi belajar siang hari itu Miss, kan habis jam makan siang istirahat iya, itu kan panas gitu kan Miss, betul. ya. Kan bisa juga ya karena situasinya kayak gitu, siswa-siswa itu kan pasti kan lelah, capek gitu kan. Pasti kan ada juga siswa yang ya nggak mau belajar atau sulit connect mau belajar gitu kan Miss ya. Ya, Nah, betul kalau sekali. dalam kegiatan atau dalam waktu-waktu kayak gitu Miss, ada nggak cara lain selain yang Miss bilang tadi gitu? Kalau kondisinya seperti itu, kita harus bebaskan mereka. Mereka maunya apa? Mereka mau belajar duduk di lantai, tidur di lantai, kita berikan kebebasan. Sehingga mereka, paling tidak mereka merasa nyaman dulu. Kecapean, kelelahan, ngantuk, mungkin ada yang belum makan mungkin. Kita bikin mereka nyaman dulu, kita buat mereka feel comfort dengan lingkungan dulu, sehingga ketika kita ngomong mereka mau dengar. Kadang-kadang ketika belajar mereka nggak mau tuh, Miss cerita lah Miss, nggak usah belajar. Nah kita yang didikte, nggak apa-apa, kita ikutin. Karena tujuan pembelajaran itu tidak hanya apa yang tertulis, tapi kita kadang-kadang bisa agak sedikit belok supaya betul supaya kita tetap capai apa yang kita harapkan nanti di akhir pembelajaran. Jadi ya kita bisa juga ini ya Miss, kita juga harus bisa mengikuti keinginan murid ya. Iya. Bagaimana murid itu merasa nyaman dalam belajar. Betul. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan itu juga. Ya, bahkan kalau perlu kita pindah tempat nggak apa-apa. Mereka mau belajar di luar, boleh. Iya. Harus selalu melulu di kelas gitu. Tidak. Nggak ada juga nanti. Iya betul. Sayang juga nanti kalau dipaksakan semuanya harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, tapi merekanya kurang fokus. Sayang juga nanti. Mereka jadinya aturannya mereka mungkin bisa mencintai pelajarannya, malah mereka nanti jadinya malas lah besok, cari alasan lagi untuk tidak hadir. Iya. Nah, selain itu Miss, kalau ada Miss suka memberikan games sendiri nggak? Kalau misalnya siswa sudah mulai bosan dengan pembelajaran, apakah ada games yang sering Miss berikan? Biasanya itu mereka bosan, mereka ngantuk, kadang-kadang kan mereka duduk dari pagi sampai siang, sampai sore. Biasanya Miss carikan seperti olahraga gitu, tapi tetap ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Mungkin musiknya musik bahasa Inggris, and then ada dance, nanti ada kata-kata, nanti mungkin kita sepakati kata-katanya apa, nanti berdasarkan ketika mereka mendengarkan kata-kata di lirik seperti yang sudah ditentukan tadi, mereka harus bergerak seperti apa gitu. Jadi selain mereka meregangkan otot-ototnya yang kaku yang membuat mereka lelah tadi, lemes tadi, mereka juga tetap learn English. Ya. Seperti ada lagu Diamond, Shine Bright Like a Diamond. Nah, ketika mereka dengar shine, mungkin mereka raise their left hand, kan mereka gerak tuh seperti senam. Ya, sampai jam juga disuruh itu. Jadi intinya ya yang bisa yang membuat mereka gerak, nah kebanyakan mungkin siswa yang siswa yang bisa gerak kreatif gitu ya Miss ya. Iya. Terkait dengan itu juga Miss, kalau misalnya Miss kasih tugas atau PR gitu Miss, karena siswa yang kita ini kan kinestetik misalnya Miss ya. Iya. Ada nggak tugas-tugas yang dalam bahasa Inggris yang menuntut mereka itu ya mengeksplorasi menggunakan memanfaatkan apa kinestetik mereka gitu? Ada tugas lain mungkin betul tugas dalam bahasa Inggris mungkin lain Miss? Mungkin lebih cenderung ke skill yang mereka punya gitu. Kalau ya betul. Yes, ketika mungkin mereka belajar kalau semester 1 mereka kan tiga topiknya itu tentang naratif teks. Ada yang legend, ada yang fantasy, ada yang satu lagi legend, fairy tale, yes. Jadi ketika Miss memberikan sebuah materi seperti misalnya ada video, Miss kasih video, and then setelah menonton video itu film tuh ya,
ketika mereka selesai menonton film itu, ternyata di situ Miss melihat mereka ada yang suka menonton, ada yang suka memperhatikan gambar. Di mana Miss taunya ketika selesai menonton, Miss tanya, videonya tentang apa? Ada yang menangkap jalan ceritanya walaupun tidak mendekati, ada juga yang fokusnya hanya ke gambar. Nah, di situ kita bisa ambil tugas-tugas, kita kasih mereka latihan-latihan sesuai dengan kesukaan mereka tadi. Ya, kalau yang bagian yang suka gambar tadi, coba bikin gambarnya. Nanti mungkin dari gambar tersebut mereka retell the story. Kalau yang suka nontonnya full, mereka tahu jalan ceritanya, mungkin mereka bisa latih speakingnya. Nah, seperti itu. Jadi Miss kalau misalnya ngasih tugas, kalau yang kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka gitu ya Miss. Iya. Jadi Miss yang cara melihatnya dia kan dari yang tadi dari awal dulu Miss tunjukin dulu sebuah apa mungkin itu ya. Video ya. Video nanti dari sana itu Miss menyusun atau memberikan tugas gitu ya. Betul. Sesuai dengan komponen. Iya, kesukaan mereka tuh di mana? Seorang itu juga harus tahu ya Miss minat siswa itu apa. Jadinya kita bisa menyesuaikan pembelajaran dan juga tugas-tugasnya dengan minat mereka. Iya, benar banget deh. Oke. Lalu Miss, bagaimana cara Miss biasanya mengajak siswa-siswa itu untuk mengeksplor ide-ide besar mereka agar mereka itu bisa mengeluarkan idenya itu, terkait dengan tugas yang Miss berikan atau sebagainya terkait dengan materi gitu. Oke. Biasanya kalau menggali ide mereka, itu kita harus deep talk begitu loh. Kita harus ngobrol lagi dan bikin mereka senyaman mungkin mengeluarkan semua apa yang mereka pikirkan. Jadi Miss biasanya kasih alas dulu. Anda nggak usah takut, nggak usah berpikiran ide saya ini bagus nggak ya. Karena yang tahu bagus tidak bagusnya itu adalah orang. Ketika kita mengeluarkan ide, dalam pikiran kita, kurang lah, kurang pas, kurang bagus. Tapi ternyata setelah didengarkan oleh orang lain, idenya ternyata cemerlang. Jadi dialas dulu supaya mereka tidak takut untuk berbicara. Sehingga apa yang ada dalam pikiran mereka bisa keluar dengan secara ngalir gitu, enak. Kalau misalnya setelah selesai belajar gitu, ketika ada ujian atau evaluasi gitu kan ya. Nah, kalau dari Miss sendiri bagaimana caranya mengevaluasi pemahaman mereka itu setelah belajar bagaimana? Mungkin melalui tes atau mungkin yang kita konvensional misalkan dari ujian-ujian itu Miss, atau mungkin ada pakai cara lain gitu Miss yang Miss lakukan buat melakukan penilaian? Ya, apakah pemahaman mereka tentang suatu topik atau suatu gitu. Yang pasti kalau kayak kuis, ulangan harian itu pasti ada. Tapi biasanya Miss di awal pembelajaran Miss kasih tahu tuh. Miss nilainya nggak hanya pengetahuan Ananda saja, tapi ada juga keterampilan. Jadi dari awal Miss sudah berikan. Nanti di akhir Ananda ada tugas seperti ini. Jadi ketika mereka menerima pembelajaran, mereka memperhatikan guru menyampaikan materi-materi yang esensial, mereka akan, ini penting nih. Kalau nggak saya perhatikan, nanti saya nggak bisa nih ngerjain. Saya nggak bisa nyelesain tugas dari Miss gitu. Jadi ada penekanan-penekanan di awal. Jadi diberitahu dulu ya Miss soal siswanya mengenai penilaian sendiri. Betul. Mungkin nanti ada seperti bikin podcast. Ya, karena ketika pembelajaran legend itu mereka membuat Miss ambil nilai speakingnya itu mereka menjadi seorang guest dan juga menjadi seorang host tentang cerita, ya tentang cerita yang telah dipelajari. Nah, jadi di situ mereka akan giat, akan berusaha semaksimal mungkin walaupun pasti ada beberapa yang agak lama, agak masih malu-malu, bahkan takut, bahkan berbisik ambil nilainya tuh pada akhirnya. Tapi yang penting kita percaya dulu, kita yakinkan dulu siswa kita itu Anda harus seperti ini. Apapun hasilnya nanti itu kan tergantung proses mereka. Jadi ada yang berbisik memberikan nilainya sama Miss. Malu, nggak mau keluarin suaranya, tapi dia suka. Miss, kalau misalnya ada siswa yang nilainya kurang bagus nih, Miss biasanya itu memberikan remedial atau bagaimana Miss? Oke.
sebenarnya remedi dan pengayaan itu penting ya. Cuman karena udah full day nih Adele, kayaknya untuk memberikan latihan, PR bagi siswa lagi di rumah pulang jam 5. Kayaknya yang mereka lakukan di sekolah itu bukan menerima pelajaran bahasa Inggris aja. Banyak pelajaran, ya. Jadi ketika memberikan materi, Miss udah coba oret-oret dulu apa yang akan terjadi di kelas sehingga nanti mereka nggak lagi ada PR. Tapi kalau Ananda lamban, Ananda tidak sampai nih tujuan Miss hari ini, otomatis dibawa pulang. Ananda mau jam istirahatnya di rumah berkurang. Nah, itu yang pertama. Kalau mengenai penilaian itu biasanya untuk supaya memudahkan kita juga sebagai guru. Jadi kita harus pikir cepat juga nih. Gak mungkin juga nanti kita memberikan tugas banyak, latihan banyak, atau soal-soal banyak. Nanti kita nggak punya waktu untuk menilai. Jadi ketika Miss membuat sebuah nilai soal mungkin 10. Jadi di antara 10 itu mereka cuma mengerjakan 5. Mereka boleh pilih mana yang mereka anggap lebih mereka pahami dan mudah bagi mereka untuk menyelesaikannya. Jadi nggak ada lagi kata untuk nanti diulang lagi ya Miss. Nah ini kan pilihan Ananda. Jadi kita ajar juga mereka untuk bertanggung jawab dengan pilihannya. Ya. Nah, kalau setelah belajar semua sudah selesai, misalnya satu siklus belajar dari awal, tes dan sebagainya, apa ulangan dan sebagainya, misalnya ada nggak refleksi yang dilakukan kalau dari Miss? Iya, sangat penting. Yes. Kalau menurut Miss, apa itu penting? Penting sekali. Kalau untuk siswa, itu akan membuat mereka menyadari dan menilai diri mereka sendiri. Kalau untuk sama guru juga seperti itu. Jadi kalau ke siswa, mereka akan tahu sampai di mana nih, apa nih yang belum saya kuasai, ya. Jadi mereka diberi kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri. Benar. Yes, exactly. Guru juga gitu. Kadang di pembelajaran akhir nanti Miss suka sekali tuh bikin surat-surat, tulis apa yang suka, apa yang enggak. Mau mereka ngata-ngatain kita harus terima. Ya. Tapi pada intinya itu untuk membangun kita. Lebih baik lagi. Refleksi itu penting bukan hanya untuk siswa tapi untuk guru juga. Benar banget. Rasanya kita udah bagus lah. Udah nih dari awal sampai akhir kayaknya mereka antusias nih, gerak gini. Nggak taunya mereka nggak dapat apa-apa. Ya. Yes. Lalu Miss, kalau di akhir pembelajaran biasanya juga Miss meminta siswa nggak untuk mengevaluasi diri mereka sendiri? Iya. Ya, tapi itu tidak terlalu selalu di akhir pembelajaran. Mungkin beberapa kayak 3 kali pertemuan atau setelah selesai satu materi baru kita nilai. Dari awal mereka seperti apa, terus setelah belajar nih mereka seperti apa dengan materi yang udah mereka pelajari. Bagaimana cara Miss biasanya mengajarkan siswa untuk melakukan evaluasi diri itu? Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh, ada dengan gambar apa? Ada smile, ada apa? Jadi nanti ada pertanyaan mereka, perasaan mereka sebelum dan sesudah belajar seperti apa. Kan kita nggak tahu nih jawaban siswa itu kira-kira jujur atau tidak biasanya. Bagaimana biar anak-anak itu bisa lebih jujur dan objektif waktu menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Kalau bagi Miss jujur itu nomor 1. Baik dalam pembelajaran maupun ujian, apalagi dalam kehidupan. Jadi Miss selalu bilang sama semuanya, apapun yang Miss minta lakukan dengan kemampuan Ananda. Karena Miss nggak mau nilai 100 tapi hasil contekan dari teman. Miss nggak mau nilainya bagus tapi itu bukan dari nilai Ananda. Kenapa? Kalau terjadi itu, Miss nggak tahu. Miss nggak perlu memperbaiki lagi. Ya kan? Ketika Ade udah dapat 100, nggak perlu lagi kan Miss bantu? Ketika padahal sebenarnya punya Aziz. Nah, jadi kalau Ananda jujur, kita bisa perbaiki sama-sama. Itu mereka harus paham. Jadi jujur itu untuk kebaikan. Nggak ada jujur yang untuk keburukan, nggak ada. Jadi dari awal ditekankan seperti itu. Bagi misalnya Miss kan setelah dievaluasi dan refleksi. Nah, misal ada anak-anak yang mungkin ada perlu bagian-bagian di pembelajaran mereka yang perlu ditingkatkan gitu ya Miss ya. Gimana cara Miss menunjuk atau meluruskan atau tepatnya mengarahkan anak tersebut ke bagian-bagian yang perlu mereka tingkatkan?
Oke, jadi kita taunya mereka harus mengalami perbaikan kan dari sesuatu hasil. Nah, dari hasil tersebut mungkin kita Miss bisa panggil one by one. Ketika bisa dalam kelas. Nah, nanti mereka akan dipanggil nih kenapa, yang salahnya di mana. Nanti Miss akan beritahu nanti mana yang benarnya. Jadi dia langsung tahu. Nah, nanti bisa juga dijadikan contoh di papan tulis sehingga teman-teman yang lain nggak melakukan hal yang sama tanpa menyebutkan, track recordnya harus tetap disimpan. Jadi pelajaran kesalahan teman bisa ditampilkan di papan tulis, dianalisa bersama-sama. Nah, nanti mereka akan rasa oh iya puas. Dan mereka yang benar, alhamdulillah mereka juga akan merasa oh iya saya benar. Oh iya, Miss. Apa tuh? Minum dulu, Miss. Oh, pakai minum ya? Asik ngobrol Nggak apa-apa, ini enak, santai, jadi nggak ingat minum. Aja ya, Miss. Oke, boleh, siap. Oke, kita lanjut aja sambil lanjut ya, Miss. Oke. Tadi kan Miss sebutkan sendiri bahwa setiap siswa itu juga memiliki minat yang berbeda, skill yang berbeda juga. Nah, bagaimana cara Miss menghadapi siswa-siswa dengan perbedaan-perbedaan tersebut? Oke, biasanya Miss perlakuannya di produk sih, karena untuk sebenarnya kan harus dalam proses juga, ya. Tapi pada umumnya Miss lakukan ketika ada tugas. Nah, di situ mereka bisa pilih bebas, sehingga mereka misalnya setelah belajar fairy tale, mereka boleh nanti menampilkan tugasnya. Yang suka speaking bisa storytelling, yang suka menggambar mungkin mereka bisa write atau retell the story itu based on the picture misalnya. Jadi mereka tetap memberikan yang terbaik yang mereka punya. Jadi itu kalau produk ya, Miss. Yeah. Kalau misalkan berdasarkan gaya belajar siswa sendiri, Miss, bagaimana biasanya cara Miss membedakannya gitu? Karena setiap siswa kan ada yang kinestetik, ada yang visual, dan juga audio visual. Itu bagaimana, Miss? Biasanya itu pasti akan harus berbeda. Karena kalau kita samakan akan merugikan beberapa pihak ya. Nah, itu akan Miss berikan pelayanan sesuai dengan gaya belajar mereka, supaya mereka tidak merasa bosan, supaya mereka tetap merasa harus ikut. Jadi mereka ketika harus gerak-gerak ya mereka bisa juga lah kita dicarikan. Seperti itu. Harus supaya mereka tetap belajar. Karena kalau tidak diikuti, kadang-kadang akan membuat, bahkan akan mengacau pembelajaran. Mereka mungkin bisa menjadi pengganggu di kelas. Tadi lagi nih, Mas. Kalau misalnya mengajarkan sedang ajar gitu, ada nggak materi-materi yang sulit mungkin dicerna sama dari pasti ada lah gitu ya? Pasti, iya. Nah, kalau menurut Miss atau yang Miss lakukan lah misalnya, ada nggak cara Miss mengatur materi-materi tersebut yang sulit, yang rasanya sulit dicerna sama siswa-siswa gitu? Ada nggak cara Miss buat siswa itu lebih mudah mencernanya, lebih mudah masuk ke dalam pikirannya? Iya. Biasanya Miss akan coba dari semudah-mudahnya dulu. Ketika mereka belajar reading, jadi kita kasih dulu vocab kecil, mungkin dalam bentuk ditampilkan di PowerPoint boleh, atau dituliskan di papan tulis juga boleh. Nah, jadi ketika mereka mungkin ada 10 vocab ya yang akan muncul nanti di teks. Di dalam teks yang akan mereka baca dan jawab nanti pertanyaannya. Nah, ketika mereka sudah paham dengan 10 vocab ini, mereka baca teks yang sebenarnya, mereka ini teks vocab yang tadi. Ini vocab yang tadi. Jadi ada kemudahan yang runtun jadinya. Sehingga ketika sampai di yang sulit, mereka akan nggak terlalu beban gitu. Karena mereka merasa awalnya mungkin mereka nggak tahu nih teksnya, tapi ketika diberikan kunci-kuncinya, kosakatanya ketemu di dalam teks reading yang sepanjang-panjangnya, mereka merasa terbantu. Oh iya, nggak sulit rupanya, it's not only about dictionary gitu. Jadi sampai ke yang sulit pun mereka akan berasa, oh ini pasti ada jalannya nanti nih. Jadi mulai dari yang gampang dulu, mereka enjoy, mereka nikmati yang mereka anggap susah tadi ternyata bisa.
Nah, jadi ada lagi nanti yang lebih susah, mereka pasti yang kepikir bisa nih, bisa, harus bisa. Nah, gitu. Berarti urutan mulai dari yang mudah gitu Iya. sampai yang sulit itu merupakan cara yang efektif ya Miss Yes. untuk bisa membantu siswa memahami materi dan Benar. juga mencapai tujuan pembelajaran. Benar banget. Karena kalau kasih langsung yang sulit, mereka akan pusing. Nah, besok mereka izin Miss sakit ini atau izin Miss. Kan ada banyak surat izin nanti datang ke kelas Miss. Ya Miss, kita minum dulu kayaknya ya Miss. Oke, yuk kita minum dulu. Panjang kali lebar ya. Oke. Ini makasih ya Allah diundang, kasih minum. Ada lagi sih kira-kira pertanyaannya? Dikit lagi mungkin ya. Banyak juga boleh. Hah? Dikit lagi aja. Oke, baiklah. Di dalam bahasa Inggris ya, ada elemen-elemen yang harus mereka pelajari sebenarnya kan speaking, reading, apalagi dengan listening, grammar. Nah, dari elemen-elemen tersebut, nah rasa gitu sebenarnya yang dipelajari, rasa-rasanya ada mungkin dari yang tersebut yang paling rawan, yang paling sulit dipelajari siswa. Contoh mungkin grammar. Yes. Nah, bagaimana sih kalau menurut Miss caranya mengajarkan grammar agar lebih mudah, atau yang bagian rawan tersebut ya kan? Ya. Rawan agar lebih mudah siswa mempelajarinya. Oke. Ini kayak Miss nih, kuliah grammar. Jadi kita di grammar terus ya kan. Ketika speaking kita kayaknya nggak nyatu. Ini pengalaman yang Miss dapatkan. Karena ketika belajar grammar, ya mungkin itu karena rasanya sulit lah gitu. Jadi untuk mengatasi apa yang terjadi ke diri Miss itu nggak terjadi ke anak didik Miss, dan sesuai juga dengan cara pemerintah mencari cara terus gimana caranya supaya mereka siswa-siswi ini menyenangi bahasa Inggris. Yang ditakutin kan memang seperti itu, grammar yang sangat banyak. Nah, pemerintah udah bilang bahwasanya mengajarkan grammar itu kita nggak lagi memberikan pola, kita nggak lagi memberikan pattern directly ya. Walaupun kita harus kasih konsep itu tetap, tapi kita mulai aja seperti mengalir ketika bertemu dengan sebuah teks, kita kenalkan ini subjek. Nah, coba Nanda cari lagi mana lagi yang subjek. Kemudian ini ada yang namanya to be, seperti ini, di kalimat ini. Coba find another one, sampai the last paragraph. Nah, ketika mereka udah kenal yang itu, karena cenderung Miss lihat ketika baru masuk SMA, itu pun nggak duduk bagi mereka. Pronoun seperti apa, ya. Jadi, caranya mungkin kita rubah. Jadi dari teks yang akan kita pelajari, kan udah vocab tuh tadi, nah, kita mau masuk grammar lagi nih, biasanya kan langsung pola, subjek seperti ini, plus ini. Nah, itu udah nggak boleh lagi sekarang. Jadi dari kalimat per kalimat yang kita temuin dalam teks, nah disitulah mereka paham, oh ini yang simple present tense. Ketika bertemu lagi nanti fairy tale, oh seperti ini. Jadi kita kenalin dulu bagian-bagian kecil dari kalimat itu kepada mereka. Nanti mereka sendiri yang menyimpulkan dan kita benarkan apa yang kesimpulan mereka itu sesuai dengan kaidah yang ada. Nanti mereka bisa lagi nanti sendirinya memahami, oh mereka nanti disuruh lagi cari. Coba cari yang sama seperti ini, nah. Jadi ketika sudah datang dari mereka, kita akan masuk gampang memberikan contoh-contoh yang lain. Ya. Beda yang kalau misalnya dari dulu Aziz, kalau di SMA, di SMP juga. Enggak, Aziz aja Miss juga dulu. Iya. Makanya kita tahu, tapi kita takut ngomong. Ya, pasti kan? Yang salah paham. Benar. Pas ketemu teks langsung misalnya, atau percakapan langsung gitu jadi lagu gitu ya. Yes. Kita ubah. Cara kita memperkenalkan atau mengajarkan bagian-bagian kecil. Yap. Setelah mereka kenal yang namanya subjek, to be, kata kerja. Nah, ini kalimatnya nih di kalimat pertama. Ketemunya mungkin kata kerja pertama. Nah, coba cari lagi yang kayak kata kerja ini sampai akhir.
satu lagi nih Miss, yang terakhir nih Miss. Yang paling nih. Tadi katanya terakhir. Ada beberapa lagi. Oke. Ini yang terakhir. Oke, baiklah. Dari semua kurikulum yang telah Aziz lalui gitu misalnya, menurut Miss dan yang kemudian kami lalui mungkin juga ya, menurut Miss alur pembelajaran yang paling tepat gimana Miss? Setelah Miss pelajari misalnya dari kurikulum 2006, 2013 sampai sekarang kurikulum 2003 Merdeka. Ya, dari semua yang itu kurikulum itu gimana menurut Miss alur pembelajaran yang paling tepat diajarkan kepada siswa? Oke, kalau masalah paling tepat dan paling nggak tepat, masing-masing kurikulum pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, yang pasti setiap ada perubahan, niatnya pasti untuk perbaikan. Jadi kalau ditanya mana yang paling tepat, masing-masingnya punya kelebihan, Ziz. Seperti kurikulum 13, di sana dituntut siswa yang harus aktif, student center. Kalau yang sebelumnya teacher center. Nah, apa yang baru itu biasanya pasti tujuannya untuk perbaikan kepada yang lebih baik. Iya. Nah, ini mau merubah lagi nih. Kalau Miss bilang ini yang baik, ternyata besok lebih baik lagi. Yakin. Banyak sih yuk itu kan ada kita terbatas waktu gitu ya Miss ya. Senang banget ya teman-teman hari ini bincang-bincangnya dengan Miss Mira. Makasih banyak Miss untuk waktunya. Sama-sama, Miss juga makasih udah diundang, ketemu dengan guru-guru hebat. Oke teman-teman, semoga obrolan kali ini bermanfaat. Teman-teman jangan takut untuk bertanya dan juga tetap semangat untuk belajar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.